Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Cibrenda dalam IMPA Daring hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Aku suka cinta, aku suka cinta, ketika dikatakan padaku, mari kita Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang minggu ini. Hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kami boleh mengikuti IHMP hari ini dengan segala baik, dan juga lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 1-6. Silakan di-pause dulu videonya dan dibaca ya Alkitabnya. Setelah selesai membaca, baru boleh di-play lagi. Sebelum Cibrenda menceritakan lebih lanjut firman Tuhan hari ini, Cibrenda punya video singkat nih adik-adik. Yuk kita tonton dulu ya sama-sama. Cuaca hari ini sangat panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak boleh berdiri di depan kipas angin lama-lama ya, kata Ibu Lala. Ibu cerewet, kata Lala dalam hati. Asyik, ada es krim, segar sekali. Pas nih dengan cuaca panas seperti ini. Aku mau makan yang banyak Tiba-tiba ayah datang dan berkata, sedikit saja ya makan es krimnya Lala. Radang tenggorokan Lala kan baru sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, kata Lala dalam hati. Tetapi setelah ayah pergi, Lala kembali makan es krimnya dengan lahap. Malam harinya tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri dan Lala mulai menangis. Lala kenapa? Tanya ibu. Ternyata ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, kata Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Lalu ayah langsung mengambilkan obat untuk Lala. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang sama Lala. Coba tadi Lala dengar dan menuruti nasihat ayah dan ibu. Pasti Lala tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak dengar-dengaran nasihat ayah dan ibu. Nah, sikap Lala dalam video tadi menunjukkan bahwa dia adalah anak yang tidak taat ya terhadap orang tua. Setelah adik-adik melihat video singkat tentang Lala, pastinya adik-adik sudah mengerti dong apa sih yang dimaksud dengan taat atau ketaatan? Jawabannya disimpan dulu ya dan beritahu ke Cibrenda nanti di Zoom pada saat morning greetings. Dan pada cerita pagi ini, ada juga nih adik-adik, satu bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa Israel. Untuk itu, kitab Ulangan ditulis oleh Musa yang berisikan tentang nasihat-nasihat dari Tuhan Allah untuk bangsa Israel. Kenapa ya nasihatnya ditujukan kepada mereka?
Ya karena itu bangsa Israel adalah bangsa yang nakal, jauh dari Tuhan dan tidak taat sama Tuhan. Saat Musa memberikan nasihat-nasihat ini kepada bangsa Israel, kondisi mereka sudah ditindas di Mesir selama 400 tahun ya adik-adik. Dan di saat inilah bangsa Israel akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada bacaan kita hari ini, yaitu di pasalnya yang ke-30, isinya ini adalah perjanjian antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel. Tuhan ingin sekali agar mereka bertobat dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan mengasihi Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan, jika bangsa Israel bertobat, mereka harus bertobat dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya apa ya itu? Artinya mereka harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Allah pun berjanji, jika bangsa Israel benar-benar bertobat, maka Ia akan selalu memberkati dan menyertai kehidupan bangsa Israel adik-adik. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan nih bahwa ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Seperti bangsa Israel tadi ya adik-adik, di mana jika mereka sungguh-sungguh taat, mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu memberkati kehidupan mereka. Firman Tuhan itu berlaku juga untuk kita semua saat ini ya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Apa aja ya perintah Tuhan Yesus yang harus kita taati? Yang pertama, rajin beribadah atau ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA. Yang kedua, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang ketiga, mengasihi keluarga dan sesama. Yang keempat, dengar-dengaran terhadap orang tua. Dan masih banyak lagi perintah Tuhan Yesus yang harus kita taati dan lakukan. Nah adik-adik, ketika kita menjadi anak-anak yang taat, pasti akan banyak kebaikan yang kita terima juga ya adik-adik. Seperti nih, ketika adik-adik menaati dan melakukan perintahnya untuk hidup saling mengasihi. Kira-kira kebaikan apa ya yang akan adik-adik terima? Adik-adik pasti nanti hidupnya akan damai, gak ada permusuhan, adik-adik jadi punya banyak teman, disayang sama banyak orang. Terus yang kedua, ketika adik-adik rajin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, iman adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga adik-adik semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kebaikan yang akan diterima ketika adik-adik menjadi anak yang taat, yaitu Tuhan Yesus pasti akan selalu memberkati kehidupan adik-adik, sama seperti Ia memberkati kehidupan bangsa Israel. Nah, sekarang siapa yang mau hidup taat? Cibrenda yakin pasti semua adik-adik di kelas AK ingin ya jadi anak-anak Tuhan yang taat. Tapi ingat, jika mau menjadi anak Tuhan yang taat, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Oke? Nah, aktivitas dari Cibrenda adalah adik-adik sebutkan satu ketaatan yang adik-adik lakukan dari hari Minggu ini tanggal 9 Mei sampai hari Sabtu depan tanggal 15 Mei. Di setiap harinya apa aja sih ketaatan yang adik-adik lakukan? Adik-adik tulis di buku seperti contoh yang adik-adik lihat. Kemudian aktivitasnya dikumpulkan di WA grup orang tua di hari Sabtu tanggal 15 Mei paling telat jam 10 pagi ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari sama-sama kita bernyanyi lagu. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra.
Mari kita bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh memberkati Impa Daring ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selesai sudah Impa Daring minggu ini. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya, dan sampai bertemu minggu depan. Dadah!